Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana. Di sini saya akan menjelaskan terkait alur dari proses komunikasi. Sebelumnya, apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan ataupun informasi dari satu orang ke orang lain. Ada tiga macam gaya komunikasi yang sering kita temukan ketika kita berinteraksi dengan seseorang. Yang pertama, ada yang namanya gaya komunikasi agresif, di mana orang ini kalau ngomong cenderung istilahnya kalau zaman sekarang itu suka blak-blakan, suka ngegas, suka berbicara dengan nada yang tinggi, dan apa yang mereka pikirkan langsung mereka ungkapkan tanpa memikirkan perasaan dari orang lain. Yang kedua, ada yang namanya gaya komunikasi yang apatis. Orang ini cenderung bersifat pasif dan jarang mau mengeluarkan isi pikiran, pendapat, ataupun perasaannya. Yang ketiga, ada yang namanya asertif, di mana orang ini adalah orang yang berani untuk menyampaikan isi pikiran, pendapat, ataupun gagasannya. Dan jika mereka tidak setuju terhadap apa yang telah disampaikan, mereka akan menyampaikan ketidaksetujuan tersebut dengan cara yang baik, dengan timing yang pas, dan pada tempatnya. Ketika kita mengetahui apa itu komunikasi dan gaya komunikasi apa saja, lanjut kita ke proses dari komunikasi. Yang pertama ini ada yang namanya komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan ataupun informasi. Yang kedua, ada yang namanya komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi dari si komunikator. Setelah dua unsur itu terpenuhi, baru bisa disebut sebagai komunikasi. Selain dua unsur tersebut, jika dilihat secara lebih detail, ada yang namanya encoding. Encoding adalah proses mengubah gagasan, ide, pikiran si komunikator ke dalam bentuk kata, simbol, gambar, ataupun bentuk lain yang bisa dipahami oleh si komunikan. Selanjutnya ada yang namanya media. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan tersebut. Misalnya berbentuk lisan ataupun berbentuk gambar, lalu berbentuk media sosial itu juga bisa. Selanjutnya, selain dari encoding, media, lalu kita lanjut ke ada yang namanya decoding. Decoding itu adalah proses memahami atau menafsirkan. Si komunikan ini memahami apa yang disampaikan oleh si komunikator. Misalnya, ada yang berpidato, lalu si komunikan ini menafsirkan apa isi makna dari pidato tersebut, seperti itu. Jadi, setelah unsur-unsur ini terpenuhi, baru bisa disebut sebagai komunikasi yang efektif atau yang jelas gitu. Dan alur komunikasi seperti itu istilahnya adalah komunikasi yang linear atau satu arah, karena tidak ada feedback dari si komunikan. Tapi ketika terdapat feedback dari si komunikan, itu namanya adalah komunikasi sirkular, atau si komunikan ini ngasih feedback kepada si komunikator. Tetapi ketika berubah dari linear menjadi sirkular, itu ada perubahan dari si komunikator dan si komunikan. Jadi ada perubahan yang tidak jelas, misalnya si yang awalnya tadi komunikator dan yang awalnya tadi komunikan bisa berubah. Si komunikan ini menjadi komunikator dan si komunikator ini bisa menjadi komunikan, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.